Sekretaris pada Dinas Pendidikan. Zulkarnain SPD. Jabatan lama Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Yasir Hardika Utama SEMM. Jabatan lama Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH pada Dinas Lingkungan Hidup. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup. Sukri SEMM. Jabatan lama Pelaksana pada Sekretariat Majelis Adat Aceh. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Supratman SE. Jabatan lama Camat Erikit Gaib. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Suwati SHMH. Jabatan lama Camat Blangpegaya. Jabatan baru Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten. Masuri Hardiansyah Eskut. Jabatan lama Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup. Jabatan baru Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten. Sapri SPD. Jabatan lama Camat Rangun. Jabatan baru Sekretaris Dewan Pengurus Korpri. Hamdan SE. Jabatan lama Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jabatan baru Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial. Salih SPD MM. Jabatan lama Camat Pantan Cuaca. Jabatan baru Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan. Hidayat SSI MM. Jabatan lama Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Jabatan baru Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim. Fadlinsah SH. Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Jabatan baru Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH pada Dinas Lingkungan Hidup. Rohana SPD. Jabatan lama Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor Camat Kota Panjang. Jabatan baru Sekretaris pada Kantor Camat Kota Panjang. Samsudin SE. Jabatan lama Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Putri Betul. Jabatan baru Sekretaris pada Kantor Camat Putri Betul. Gempani SKM. Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Kesehatan. Jabatan baru Sekretaris pada Kecamatan Bukit Gaib. Wildan Juni Frame SPD. Jabatan lama Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Jabatan baru Kepala Seksi Pengaduan Keuangan Aset dan Administrasi Pemerintah Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Rasidin SPD. Jabatan lama Kepala Seksi Pengaduan Keuangan Aset dan Administrasi Pemerintah Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Jabatan baru Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Fitra Yuni SD. Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Jabatan baru Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Winfandrik SE. Jabatan lama Kepala Seksi Pemantauan Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kesehatan. Jalaluddin SPD. Jabatan lama Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jabatan baru Kepala Seksi Pemantauan Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Faisal Winara SP. Kepala Seksi Bina Pasar, Retribusi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jabatan baru Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Burhanuddin SE.
Jabatan Lama Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan Umat pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten. Jabatan Baru Kepala Seksi Bina Pasar, Retribusi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Pedagang, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kamal Dasri ST. Jabatan Lama Pelaksana pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten. Jabatan Baru Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan Umat pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten, Nudia Khair Eskom. Ridwan Sang ST. Jabatan Lama Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jabatan Baru Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Asmaini SK. Jabatan Lama Kepala Puskesmas Rikikait. Jabatan Baru Kepala Puskesmas Panten Cuaca, Misdan Aulia Andekar. Jabatan Lama Kepala Puskesmas Panten Cuaca. Jabatan Baru Kepala Puskesmas Rikikait, Hah Sabil Eskot. Jabatan Lama Pelaksana pada Puskesmas Perawatan Trangun. Jabatan Baru Kepala Puskesmas Perawatan Trangun, Hadiansyah Eskot. Jabatan Lama Kepala Seksi Pengembangan SDM Ketenagaan dan Etika Profesi pada Rumah Sakit Umum Daerah. Jabatan Baru Kepala Puskesmas Gabun Gelang, Rojiansyah SST. Jabatan Lama Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Pelaporan pada Kantor Camat Kota Panjang. Jabatan Baru Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor Camat Kota Panjang, Soekarno SAP. Jabatan Lama Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset pada Kantor Camat Panten Cuaca. Jabatan Baru Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Camat Tribujaya, Alamsyah SAP. Jabatan Lama Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset pada Kantor Camat Gabun Gelang. Jabatan Baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Belang Jerano, Perdana SE. Jabatan Lama Pelaksana pada Kantor Camat Kota Panjang. Jabatan Baru Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Pelaporan pada Kantor Camat Kota Panjang, Mahalik SST. Jabatan Lama Pelaksana pada Dinas Pertanian. Jabatan Baru Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset pada Kantor Camat Panten Cuaca, Mustafa Kamil Eskot. Jabatan Lama Perawat Muda pada Puskesmas Perawatan Trangun. Jabatan Baru Kepala Tata Usaha pada Puskesmas Perawatan Trangun, Nas Erna Kairani. Jabatan Lama Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jabatan Baru Kepala Tata Usaha Puskesmas Gabun Gelang, Jaharudin AM Kok. Jabatan Lama Pelaksana pada Puskesmas Perawatan Kota Bangkijreng. Jabatan Baru Kepala Tata Usaha Puskesmas Redebe. Kami masing-masing dalam jabatan kami. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
korupsi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur dan objektif serta akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di instansi saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Dalam Israel 17 Juni 2020, 25 Syawal 1441 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Bapak-bapak para asisten, Pak Inspektur, Ibu Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia beserta seluruh jajaran selaku panitia pelaksana pelantikan pada hari ini yang kami banggakan. Kemudian para petugas, Bapak-bapak, saudara-saudara, para kepala SKPK yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, saudara-saudara kami yang barusan saja, para ASN yang barusan saja dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah yang sangat kami banggakan. Puji syukur marilah bersama-sama kita sampaikan karya Allah Subhanahu wa taala, karena kepada kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, sehingga pada siang menjelang sore ini kepada kita dapat mengikuti suatu prosesi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah beberapa pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Gairmas. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk pedoman yang jelas kepada kita dalam kehidupan ini. Akan banyak komentar, akan banyak statement yang dikeluarkan baik itu oleh di kalangan ASN itu sendiri atau di pihak-pihak yang lain. Maka untuk ini perlu saya tegaskan, sebagai ASN kita harus memahami bahwa pengabdian itu tidak terbatas di mana kita bertugas. Kemudian tidak terbatas pada jabatan apa yang kita pegang. Karena dari awal
orang kita memang sudah berkomitmen, bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia sesuai dengan yang ditetapkan oleh yang pejabat yang berwenang. Maka untuk itu saya berharap pada kesempatan ini yakinkan bahwa pelantikan saudara pada hari ini adalah yang terbaik bagi daerah ini menurut pimpinan kita. Kemudian daripada itu juga pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa dalam kehidupan ini tentu tidak ada yang tiba-tiba. Pelantikan saudara pada hari ini tentu berpengaruh dari apa yang saudara lakukan pada masa yang lalu. Itu sudah pasti. Apakah itu promosi, apakah itu turun dan lain sebagainya, itu ada pengaruhnya terhadap apa yang sudah dilakukan pada masa di bawahnya. Tentu sebagai pemimpin harus mempunyai kelebihan. Jadi sebaik apapun orang yang kita pimpin, apabila kita seorang pemimpin tidak mampu memimpin dengan baik, maka SDM yang baik tadi akan berubah, dia tidak dapat kita berdayakan dengan baik. Tapi sebaliknya, apabila kepemimpinan kita sudah benar, sudah baik, maka barangkali yang agak kurang atau yang standar biasa saja yang kita pimpin barangkali bisa mencapai maksud apa yang kita harapkan. Jadi untuk itu marilah kepemimpinan hari ini saudara-saudara dilantik menjadi pemimpin, tentu ini harus kita perankan dengan baik. Kemudian daripada itu adalah yang selanjutnya adalah keseimbangan. Jadi antara aturan yang ada, akuntabilitas, kemudian kewenangan yang kita miliki. Jadi keseimbangan ini sangat diperlukan. Jadi kalau kewenangan kita hanya sebatas ini, jangan minta yang lebih. Kewenangan itu mana itu, jangan pura-pura tidak tahu. Jadi keseimbangan itu sangat diperlukan. Jadi keterpaduan antara akuntabilitas, kewenangan, harapan, baik itu dari kita sendiri, oleh masyarakat dan lain-lainnya, kemudian tanggung jawab yang kita berikan terhadap tugas yang ada. Kemudian konsistensi kita. Jadi dalam bekerja ini tidak boleh, kalau kita kenal dengan bahasa lainnya, Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila di sana sini ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.